Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatu wa salami ala nabiyil mustafa tihami matil hati minad dalali wa afdali wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhusu khususan ilal imam Ahmad bin Husain al-Asbahani wa Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi wa Syekh Ibrahim annallaha yataghashahum maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipto Mulyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini setiap 2 pekan sekali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan musalla yang kita cintai ini bersama-sama mengisi waktu ma bainal isya'aini, waktu di antara maghrib dan isya, yang sebagian ungkapan salafus saleh, waktu antara maghrib dan isya itu kanzun min kunuzil jannah, satu simpanan dari simpanan-simpanan surgawi, adalah waktu di antara maghrib dan isya. Waktunya tidak lama, kurang lebih 1 jam, tapi tidak banyak juga yang menggunakan untuk ketaatan dan ibadah. Semoga kita termasuk kelompok sedikit yang masih menggunakan ibadah dan ketaatan antara maghrib dan isya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Yang kita bahas masih sama, judulnya adalah Kitabu Ahkamit Thaharah, kitab tentang hukum-hukum bersuci. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini masih pembagian air yang sudah kita bahas 1 sampai dengan 3. Yang pertama, air yang disebut tahir mutahhir, suci mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, yang biasa kita sebut dengan air mutlak. Yang kedua, tahir mutahhir makruh, suci mensucikan, makruh untuk digunakan, kita sebut dengan ungkapan air musyammas. Sedangkan yang ketiga, tahir airnya suci tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Dibagi menjadi 2, ada air mustakmal yang baru saja digunakan untuk menghilangkan hadas, dan yang kedua air yang berubah sifat-sifatnya oleh barang yang suci seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Sekarang kita bahas yang keempat, kitab terjemah panjenengan halaman 26 bagian paling atas. Halaman 26 bagian paling atas. Wal qismu rabi'u, sedangkan bagian yang keempat, wal qismu rabi'u, sedangkan bagian yang keempat dari macam-macamnya air adalah ma'un najasun, air najis. Air maksudnya al-mutanajisu, air yang terkontaminasi atau yang terkena najis. Wahua, sedangkan air najis ini adalah al-qismani, dibagi menjadi 2 bagian. Ahaduhuma, yang pertama disebut dengan ungkapan qalilun, air yang sedikit. Huwallazi halat najasatun, huwa adalah air, allazi halat najasatun, air yang terkena najis. Taghayyara amla, airnya berubah atau tidak, pokoknya kemasukan najis itu otomatis mutanajis. Wahua ay wal halu annahu ma'un, sedangkan air itu kondisinya air, dunal qullataini, yang dimaksud dengan air sedikit, air yang kurang dari 2 kolah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembagian yang keempat yang disebut dengan ma'un najas atau ma'un najis atau al-ma'ul mutanajis, air yang terkena barang najis. Air yang terkena barang najis ini nanti dibagi 2. Ada al-ma'ul qalil, air yang sedikit, berarti maksudnya kurang dari 2 kolah. Kemasukan najis. Makanya kalau sudah kemasukan najis, airnya kurang dari 2 kolah, berubah atau tidak berubah, otomatis mutanajis.
mek kedik Ustaz kadose mboten berubah sama sekali. Ada 2 kolah mboten wonten mutanajis. Langsung itu adanya. Apa? Karena kekurangan dari 2 kolah itulah menyebabkan air itu tidak menguasai dirinya. Gampangannya seperti itu. Jadi syarat 2 kolah atau lebih itu sangat menentukan untuk supaya air yang kita pakai itu bisa lanjut kita gunakan atau tidak. Ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apapun bentuknya, mungkin ada air 1 kaleng. Kalau 1 kaleng itu pasti kurang dari 2 kolah. Kemudian ya, kemasukan najis, najasah, berubah atau tidak berubah, hukumnya air itu semuanya mutanajis. Lah kalau mutanajis ya jangan dipakai, itu najis itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan bahasa 2 kolah itu dulu ketika kita ngaji kepada Al-Maghfurlah Al-Ustadz Said Alwi Al-Idrus Tanjung, ngaji kitab Kifayatul Akhyar, itu beliau menjelaskan singkat tapi jelas, yang namanya air 2 kolah itu andai kata ada jedingan, ya, panjang, lebar dan tingginya sama, 1 dhira' 1/4. Sedangkan 1 dhira' itu 48 cm. 1 dhira' itu 1 hasta. 1 hasta orang yang mu'tadil, orang yang sedang. Kita nggak bicara panjang tangan loh, Didin. Ya, nggak panjang tangan kan nyolong. Ya, jadi yang mu'tadil, yang sedang, 1 hasta itu umumnya 48 cm. Ini 1 dhira' 1/4, 1 hasta 1/4. Berarti yang 48 cm dibagi 4. 12 cm. 48 ditambah 12, 60 cm. Jadi kalau ada jedingan panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi dalamnya 60 cm, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume isi, itulah kalau nanti panjangan kali kurang lebih kalau tidak salah muncul 216 liter. Kalau sampai seperti itu, maka hukumnya adalah jedingan itu sudah dikatakan 2 kolah. Lebih besar dari 60 cm berarti 2 kolah lebih. Ya, berarti 2 kolah lebih. Kalau versinya guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Basri Alwi, ketika menjelaskan di dalam kitabnya Hukum Islam juz yang pertama, terjemahan dari Matnul Ghayah wa Takrib, beliau mengatakan yang namanya 2 kolah itu pokoknya ada black, ya, lengon itu dilangi tutupnya 10 black ngoten niku, yaitu sudah dikatakan 2 kolah. Itu versinya beliau seperti itu. Nah, lepas daripada itu ada juga yang kemudian menghitungnya kurang dari 60 cm. Ada yang 55,9 dan sebagainya, tapi sing paling mantep 60 cm. Kalau panjangnya 80 Ustaz, lebarnya mek 50, dalamnya bisa 1 meter. Soal kemudian tidak harus 60 kali 60, pokoknya panjang kali lebar kali tinggi volumenya lebih dari itu, atau sama atau lebih, yaitu 2 kolah dari.
Ya, tidak harus 60 kan. Bisa jadi mungkin panjang jedingnya, dalamnya 1 meter. Ya. Insya Allah dalamnya 3 meter Ustaz. Lha iku jeding apa sumur? Ya itu. Kok tuh kok teman-teman lah wong ngati nguras ya napa lek ngoten. Jadi ini menjadi catatan kita ya, itu yang dinamakan 2 kolah kurang lebih itu. Jadi kalau kemudian ada air kurang dari 2 kolah seperti yang saya sebutkan tadi, kemasukan najasah, berubah tidak berubah, otomatis mutanajis. Paham nggih? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam ungkapan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini ada beberapa pengecualian berkaitan dengan najasah yang jatuh. Kita baca. Wa yustathna, dan dikecualikan, min hadzal kismi, dari bagian ini, yang keempat ini, adalah al-maitatu, naibul fa'ilnya yustathna, al-maitatu, bangkai, allati, yang la dama, yang tidak mengalir, la damalaha sailun, yang tidaklah darah itulah baginya sailun, mengalir, yang tidak mengalir darahnya, inda qatliha, ketika dia disembelih, au syaqqi udwin minha, atau ketika dipotong bagian daripada tubuhnya. Kadzubabi, seperti lalat. In lam tutrah, ya, apabila tidak, in lam tutrah fihi, ya, memang ada syaratnya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan di situ, walam tughayyirhu, dan tidak sampai merubah sifat air. Ini ada pengecualian hadirin. Pengecualiannya adalah najasah yang jatuh pada air yang kurang dari 2 kolah, itu termasuk mungkin minuman kita, ya, kados minuman yang ada pada ini, umpamanya pas kebetulan terbuka, ya, kemudian kejatuhan sesuatu, ya, ini kan berarti kurang dari 2 kolah, ya, dan ini tidak ditambah apa-apa, airnya air putih me anget tok, berarti kan itu airnya suci, mensucikan ini, ya. Nah, kemudian kemasukan apa itu najasah. Najasahnya itu najasah yang sifatnya apa itu, yang dikecualikan, yaitu maitah, bangkai yang tidak mengalir darah hewan tersebut ketika disembelih, ketika kemudian terpotong tubuhnya, tidak ada tetesan darah sama sekali, tidak kelihatan, itu yang ma'fu. Contohnya semut, ya, mau minum kok ada semut, ya semutnya jukuan, semut di situ kemudian karena kambang berarti mati ya, Dedin. Lah semut mati itu maita, Dedin, bangkai itu. Maka semutnya jukuan, guaan, ojo dilek loh, Dedin. Ya, kemudian gua, ya, kemudian Anda minum. Atau kemudian, ya, di atas yang biasa itu mungkin tidak semut, ya, di sini disebutkan kadzubab, seperti lalat. Malahan di dalam ungkapan hadis Nabi wonten hadis Bulughul Maram niku, kalau ada dzubab, lalat masuk pada minuman kita, ketahuilah 1 sayap lalat mengandung obat, 1 sayapnya mengandung penyakit. Tapi kita nggak tahu
yang mengandung obat yang sini atau yang sini. Maka Nabi menganjurkan kalau sudah kadung lalat masuk, blesno pisan. Loh, lek diblesno kemungkinan besar mati ya. Berarti itu memaitahkan ya, menyebabkan dzubab lalat ini jadi bangkai. Setelah diblesno kemudian mati, ambil buang. Berarti dan kemudian silahkan diminum. Berarti kalau begitu lalat yang maitah yang bangkai tadi tidak menjadikan air kurang dari 2 kola ini menjadi mutanajis. Ya, buktinya boleh diminum, berarti suci. Atau kemudian kalau airnya mau digunakan wudhu agak banyak tapi masih kurang dari 2 kola, mungkin 1 kaleng, silakan digunakan untuk wudhu. Berarti suci mensucikan. Berarti lalat, semut ya, itu yang darahnya tidak mengalir itu hukumnya maitah, bangkai yang dimakfu. Padahal kalau bicara maitah, bangkai najis hadirin. Kalau sampai kemakan ya haram, nah, batang kok gitu. Tetapi ini yang makfu, sebab bahasa dan kaidah fikih itu yasyuqqul ihtirazu anhu, sulit untuk dihindari. Bagi yang berumah tangga ya, kadang-kadang masuk habis ditutupi semut masih bisa masuk. Ya makfu hadirin. Ya kalau air melimpah, kalau air cuma itu tok ya sudah, buang semutnya kemudian minum. Ya. Kemudian kalau ada lalat ya ilang ono lalate. Kemudian saman minum. Soal kolu gak kolu itu nomor 2 hadirin. Ya, waduh Ustaz gak kolu. Ya gak apa-apa, itu urusan sampean. Tapi bahasa fikih gak apa-apa hadirin. Ya, atau ada di antara panjenengan mau minum es, kemudian kemasukan tawon, akhir jenenge es tawon gitu dalem. Ya, itu kalau kemudian masuk blek ngoten, ya aja langsung diombe ese, kemudian tawon sing mlebu niku buahan dhisik, baru kemudian ese umbian. Gua Ustaz larang lu dene ngawut ae. Terus pangan ae wis gak apa-apa. Ya niki. Niki kaitannya dengan apa itu? Ya. Lah, dulu ketika kita ngaji ke Habib Sholal Idrus itu bahasa allati la damalaha sailun, maitah bangkai yang tidak mengalir darahnya itu batas besarnya cecek ke bawah. Cecek itu paling besar. Ojo di atasnya cecek loh hadirin. Engko kadal. Ya masih gak apa-apa ya sih, pikir-pikir hati ngombe hadirin. Ya. Nah niki. Jadi cecek ke bawah. Umumnya darahnya tidak mengalir. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu catatan kita di wonten kitab Hasyiah Habaijuri itu, ada catatan saya niki, saya bacakan saja. Yang dimaksud dengan ungkapan dzubab atau lalat di dalam ungkapan kadzubabi niku, lafaz itu adalah hewan kecil yang terkenal dan hewan-hewan yang seukuran dengan itu pun juga dikategorikan bangkai yang ma'fu, termasuk yang ma'fu, yang dikecualikan, seperti bangkainya lebah, semut, kutu busuk, mungkin ada kutu kepala, ya kan mungkin saja ke bawah ketika dia sudah mati, ke bawah ketika sholat, kutu busuk kemudian ke bawah ketika di pakaian kita, ya. Nah, ini hukumnya ma'fu kalau tidak ada unsur sengaja. Kalau memang ada unsur sengaja, ya mutanajis tadi. Katakanlah minuman api-api ngono dikono semut mlaku cekel-cekel lebok kon. Lah itu sengaja hadirin. Ini mutanajis.
Dan kemudian catatan kita, konon katanya lalat ini sama sekali tidak pernah hinggap di jasad atau di pakaian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian daripada khosais Kanjeng Nabi, kekhususan Nabi, jasad beliau tidak pernah dienceloi lalat, dihinggapi lalat. Pakaian beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tidak pernah jalan di depannya Nabi. Ta'ziman lahu, menghormati Gusti Kanjeng Nabi. Tapi itu khosois. Jadi kalau laler dengan kita bukan mencolok, nguber hadirin. Ya, di mana kita ada diuber ya ini. Lah itu. Dan kemudian catatan kami, ya, lalat itu termasuk makhluk yang bodoh karena dia menjatuhkan dirinya atas sesuatu yang menjadi kehancurannya. Dia tahu kok kalau masuk air itu mesti kelelep mati. Lu ngunut tambah ditekani terus. Itu kan jahil, bodoh itu. Dia tahu kok itu kalau saya masuk itu mesti kedelep mati, tapi ya ditekani terus. Nah itu kan gak pikir panjang. Ya kan memang gak duwe pikiran Ustaz. Ya itu untuk menunjukkan manusia itu kadangkala juga seperti lalat. Sudah tahu itu barang yang menghancurkannya. Sudah tahu jenenge ya ini adalah maksiat. Terus dilakukannya padahal bisa menghancurkan akhiratnya. Tapi dia lakukan. Ya itu tidak jauh beda dengan yang namanya lalat seperti itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih kemudian bagian dari keterangan wonten kitab Fathul Qorib Al-Mujib, wa kadza, demikian juga an-najasatu, najis, allati, yang la yutrikuha, yang tidak bisa dilihat oleh atarfu, mata telanjang. Mata kita biasa niki boten ningali saking cilike najis itu hukum najasahnya makfu hadirin. Kan bisa jadi ketika seorang buang hajat, ketika kencing ada cipratan, tapi kecil hadirin. Sakjane nggih pun hati-hati aja sampai nyiprat, tapi masih ada kecipratan dan tidak kelihatan saking kecilnya, lah niku makfu. Termasuk juga ya seseorang yang kemudian ada lalat yang hinggap mencelok pada pakaiannya. Kan orang sudah maklum yang namanya lalat itu kan hinggapnya di tempat-tempat yang kotor. Nopo nate jenengan ningali sandali laler. Kan mboten nate sandalan laler itu. Ya, kan mestinya begitu mencok isori sikil iki mesti mutanajis dan itu kena roko kita, baju kita. Kadang-kadang nang ibu-ibu nguber hadirin. Ya niki. Kalau sudah kemudian kan berarti mestinya najis. Didelok kali mikroskop, waduh najis itu. Tapi itu makfu hadirin. Kenapa? Sulit untuk dihindarkan. Siapa yang bisa menghindarkan dari najasah yang kecil begitu itu? La yutrikuha tarfu, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sampun, makfu itu yang demikian itu. Itulah fikih. Bagaimana fikih itu memberikan keluasan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu. Sampun hadirin. Allah memaafkan kok hadirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ya, lagi dilanjut tahlil tadi. Ya niki. Nah, kemudian fakulun, maka setiap minhuma, dari keduanya, baik maitah, bangkai yang tidak mengalir darahnya saking kecilnya, dan najasah yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa niki,
la yunajjisu, dia tidak akan pernah menajiskan al-ma'i'a, air tersebut, atau ma'i itu cairan. Dia tidak akan menajiskan al-ma'i, cairan. Ya, seperti minuman kita. Kemudian katakanlah ya, seperti ini kau es yang ada tawonnya, tawon ini cukup buahan, kemudian es itu diombe. Es itu kan ma'i, benda cair yang kemudian suci yang kita minum. Itu tidak menajiskan. Kalau tidak menajiskan, berarti yang kita minum itu suci ya, Dede. Ya, ini. Kemudian wa yustathna, dan dikecualikan. Aidon juga suwarun, beberapa gambaran, madhkuratun yang dijelaskan fil mabsutati, di dalam kitab yang panjang lebar pembahasannya. Niki biasanya wonten Hasyiah Bajuri. Insyaallah kapan-kapan kita bacakan kalau ada yang tambahan. Kemudian wa asyara, dan pengarang kitab memberikan isyarat lil qismi tsani, untuk bagian yang kedua, minal qismi rabi'i, dari bagian air yang jumlahnya 4, biqaulihi, dengan ungkapan beliau, au kana katsiran, atau jumlah air yang kemasukan najis itu katsiran, banyak. Maksudnya banyak itu kullataini, 2 kolah, fa'aktsara, atau lebih, tapi fataghayyara, airnya berubah, hadirin. 2 kolah atau lebih, karena banyaknya najis yang masuk, airnya berubah dengan najis itu, yasiron au katsiron, baik sedikit, au katsiron atau banyak, itu semua hukumnya mutanajis. Ya. Mungkin kita melihat air sungai, hadirin. Ya. Dulu ketika kita masih kecil, sungai ini bening, Ustaz. Sekarang udah kemasukan sampah ini, kemasukan ini. Wah, lek 2 kolanya mbai 2 kola, lebih dari 2 kola itu berapa kola. Tapi yang masuk itu macam-macam, akhirnya merubah air sungai. Baunya sudah tidak sedap dan sebagainya, orang juga menjijikkan. Ya sudah, itu mutanajis kalau sudah begitu. Sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Jadi ungkapan yang kemudian menjadi bagian yang keempat tadi, airnya kurang dari 2 kola, kemasukan najasah, berubah tidak berubah, najis. Yang kedua bagiannya, airnya 2 kolah atau lebih, kemasukan najis, berubah atau enggak? Enggak, ya enggak apa-apa. Oh, nah Ustaz, berubah buahnya ini, itu mutanajis, karena perubahannya karena merubah air yang 2 kolah atau lebih, ya pokoknya berubah, baik sedikit atau banyak. Kalau berubah, sekalipun 2 kolah atau lebih, kalau berubah, najis hadirnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir dari apa yang bisa kita sampaikan, makna dari air 2 kolah. Wonten kitab panjenengan halaman 27. Wal qullatani, sedangkan yang dimaksud dengan air 2 kolah, kata-kata kullah dulu itu, kullah sendiri maknanya adalah gentong, hadirin. Wonten kota Madinah di zaman Kanjeng Nabi, di belakang-belakangnya rumahnya orang Al-Ansor, orang-orang Madinah, ini banyak gentong untuk persediaan minum mereka, persediaan air mereka. Lah gentong itu bahasa Arabnya kullah. Lah Nabi kalau kemudian mau menyampaikan pada umatnya air banyak, itu apabila jeding
60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Wong ten Madinah jarang ono jeding, nggak pakai jeding. Ya, Nabi itu pengajar yang paling jitu, hadirin. Mencari padanan ungkapan yang langsung bisa diterima oleh akal mereka. Yang ada gentong itu, ya wis pokoke 2 gentong iki lho akeh, ngoten wis gampang dah. Lah ngomong 2 gentong akhirnya dijadikan hadis kulatan ini kuau. Ya, pokoknya sama 2 gentong itu banyak air itu. Air sudah gampang yang demikian itu. Nah, oleh karena itu ya, ini sedangkan yang dimaksud dengan 2 qala itu kalau versi dan kitab ungkapannya khamsu mi'ati ritlin Baghdadi takriban fil asahi, kurang lebih 500 ritel itu kati ya, 500 kati negara Baghdad, negeri Baghdad menurut pendapat yang sahih. Hadirin, mengapa menggunakan ukuran Baghdad? Di zaman dikarangnya kitab ini, Baghdad itu adalah kota metropolitan yang paling maju. Termasuk kota metropolitan yang paling maju, maju peradabannya, maju ilmu pengetahuannya, maju dari segala kehebatannya, itu waktu itu negeri Baghdad adanya. Di sanalah kemudian terkenal khalifah yang terkenal, Khalifah Harun ar-Rasyid yang hebat di Baghdad itu. Dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini membangun kebudayaan dan membangun ekonominya dibangun luar biasa, kemudian budaya dibangun, keilmuan dibangun, sampai punya perpustakaan yang paling besar di dunia. Ya, namanya perpustakaan Baitul Hikmah. Panjenengan cari kitab napa mawon, bacaan apa aja di Baitul Hikmah ada. Tapi lek Kopingho belum ada waktu itu ada. Ya itu. Jadi panjenengan mencari kitab yang aneh apapun di Baitul Hikmah itu ada. Dengan pencatat waktu itu belum ada fotokopi. Jadi kalau mau menggandakan pesan kepada orang, ada orang yang kemudian menulis, ada meja-mejanya sangat-sangat teratur hadirin. Dan kemudian pegawai sana itu kemudian mencarikan, teliti sekali anunya dan terkenal di dunia. Tapi perpustakaan yang hebat itu dalam sekejap dihancurkan oleh pasukan Genghis Khan Mongol hadirin. Ketika kota Baghdad diserang oleh pasukan Tartar yang nyerang tidak ngerti masalah ilmu, hanya duit, kekayaan saja. Sehingga kekayaan negeri Baghdad diambil, kitab-kitab dikeluarkan, diambil covernya. Diambil napa niki? Samaknya ini, sebab samaknya dari kulit yang mahal. Oleh orang Tartar jeboli, sedangkan isinya dilempar ke sungai Tigris, Efrat tadi. Sungai Tigris itu sungai yang lebar, dalam, ya, bening hadirin. Di sanalah lalu lintas ekonominya itu sungainya langsung berubah menjadi hitam. Dan kitab yang sebanyak itu dijadikan jembatan oleh pasukan Tartar. Tidak tahu tentang harganya sebuah ilmu. Habis itu Baitul Hikmah itu. Ya, itu kitab itu ditumpuk kabeh dijadikan, akhirnya Tigris itu kemudian berubah menjadi hitam sungainya karena kena tintanya itu. Habis ilmu pengetahuan yang begitu hebat di Baghdad itu. Ya, padahal kemajuan Baghdad luar biasa. Imam Abu Hanifah dari Baghdad, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dari Baghdad, Imam Syafi'i 2-3 kali ke Baghdad. Ya, kemudian banyak ulama-ulama besar dari Baghdad. Al-Imam Ibnu Al-Khatib Al-Baghdadi sampai mengarang kitab khusus
namanya Tarikh Baghdad. Ya, sejarah kota Baghdad 40 juz kitabnya. Ya, itu jarang yang punya. Saya masih tahu yang punya cuma satu, Yahya Farihin Singosari. Ya, jadi 40 juz itu. Itu menjelaskan detail kota Baghdad dengan berbagai macam kemajuannya. Habis sudah. Ya, kena pasukan Tartar, pasukan Mongol itu yang tidak tahu harganya sebuah ilmu. Padahal dari inilah muncul ulama-ulama besar dari Baghdad itu. Ya, setelah itu mulai Islam mengalami kemunduran tadi. Nah, makanya digunakan ukuran Baghdad itu karena luar biasa kemajuannya. Nah, Waridul Baghdadi Indan Nawawi, saya baca terjemahnya saja supaya cepat. Menurut Imam An-Nawawi, satu ritil satu kati negeri Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham, ya. Jadi ini apa itu hitungannya bagi kita nih kau hadirin. Pokoknya dua kola itu panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Kurang lebih niku pun cukup pun niku. Ya, jadi hitungan kita. Kalau gini ini kita kadang-kadang nggak paham. Terakhir penutup karena kurang sedikit, ya. Wa tarakal musannifu, dan pengarang kitab Badul Ghayah wa Taqrib meninggalkan kisman khamisan, meninggalkan bagian yang kelima. Ada bagian yang kelima ditinggalkan, ya. Apa? Wahwa, yaitu al-ma'ul mutahhiru, airnya suci mensucikan. Tapi ditambahi naat, al-haramu, haram digunakan. Yang dulu kan ma'ul musammas itu makruh digunakan, ini haram. Airnya suci mensucikan. Kalau digunakan untuk wudhu, hadasin jenengan hilang. Digunakan mandi besar, hadas besar panjenengan hilang, tapi jenengan dosa, angsal dosa. Loh, ya apa Ustaz? Kal wudu'i, seperti berwudu, bima'in maghsubin, dengan air curian, dengan banyu colongan. Atau musabbalin disyurbi, atau air itu yang ditaruh bukan untuk wudhu, untuk minum. Anda jalan nang kampung pedesaan, ono kendi-kendi merono kemudian gelasi, itu kan wis isyarat orangnya samaan mau minum boleh, itu kendinya itu gelasnya, samaan kayak wudhu hadirin. Fardu-fardunya wudhu lengkap semua sah, tapi tetap hukumnya haram. Sebab apa? Ini bukan untuk wudhu, tapi musabbal lisyurbi, untuk dipersiapkan untuk minum. Kecuali panjenengan datangi yang punya air itu, ngapunten Pak, kula izin air sak kendini kula damel wudu angsal. Oh gak apa-apa Mas, gawian kula kepengin ngisi nak kono Mas. Gak apa-apa Mas. Ya gak apa-apa sampean gawe. Lah berarti halal. Karena sudah. Lah jadi untuk menghalalkannya itu supaya enggak dosa, minta izin. Atau kemudian ono pet wek tangga gak izin, langsung gawe wudu ae. Ibadah wudu iya tapi dosa. Ya, kenapa? Sampean gak kondo tangga sampean. Kecuali ulima ridahu. Mas Syafi'i begini, petnya lek tak gawe wudu mesti ridho sahabat saya ini. Sudah. Kalau sudah tahu ridhonya ya nggak ada masalah. Ya, Mas Sofyan ini airnya di depan gini, letak gai mesti ridho. Ya sudah, nggak usah izin nggak apa. Karena apa? Ulima ridhohu, diketahui ridhonya. Kalau tidak diketahui ridhonya, jangan hadirin. Ya, ini menjadi catatan kita. Saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita buka pertanyaan, yang mau tanya monggo dipersiap. Silakan. Mas Syafi'i monggo. Kalau
air nggak nyampe 2 bola masuk air mandi. Iya. Jadi airnya katakanlah 1 kaleng, Mas. Kemasukan kecoa. Dan kecoa itu berarti di bawahnya cecek. Ya. Malahan ditambah lagi kecoanya mati, Ustaz. Ya, itu berarti kan bangkai. Itu gimana? Ambil kecoanya, kemudian buang, ya, kemudian panjenengan gunakan. Beningnya tetap nggak ada perubahan, digunakan untuk wudhu boleh. Soal gak kolu nomor 2 ini. Ya, tetapi secara fikih boleh seperti itu. Ya, sebab ya itu kecoanya mati, Ustaz, dia bangkai, tapi ma'fu yang demikian itu. Sebab kecoa itu termasuk kalau dipotong, umpamanya Anda potong, tidak pernah mengalir darahnya netes, mboten wonten. Ya, mboten wonten kecoa ngono. Ya, ngoten, Mas. Kalau masuknya ke Ya. Jadi kalau kemudian katakanlah kecoanya itu masuk ke kuah rawon umpamanya, Mas. Ya, masuk ke kuah rawon. Ya. Jadi kemudian dia mati di situ, ya ambil kecoanya, kemudian kuah rawonnya suguhkan ke jamaah tahlil. Ya, iya ngono. Sampeyan aja mangan pisan lho ya. Cak Safi kok wah Masya Allah ya, gurih temen ya. Gue niku saya niku. Ya, rawon apa, Mas? Rawon kecoa. Tapi dari bolehnya boleh, Adin. Karena yang namanya rawon kan benda cair, kemasukan yang ma'fu, ya nggak apa-apa, Adin. Ya, itu. Oke, yang kedua. Diulang. Iya. Air bekas wudhu apakah digunakan untuk minum? Boleh. Bahasanya boleh. Sebab air wudhu itu katakanlah ditadai itu air mustakmal. Air yang bekas untuk menghilangkan hadas kita. Lah, air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Tetapi kan suci. Berarti kalau suci, ya berarti kita minum boleh. Malahan loh ini di dalam hadis ada sahabat itu kalau tidak salah namanya sahabat Mu'ad bin Jabal atau sahabat Hudzaifah bin Yaman, antara itu. Sahabat itu semaput adanya. Ya, dia kondisinya semaput. Nabi kemudian berwudu. Bekas air wudhunya Nabi ditadai oleh sahabat. Kemudian oleh Nabi bekas wudhunya dilemparkan ke wajahnya sahabat yang semaput, langsung tangi kelababan. Berarti apa yang bisa kita ambil jadi? Kalau itu air bekas wudhu itu najis, nggak mungkin Nabi melemparkan pada wajahnya sahabat ini. Berarti air itu suci. Ya. Ditambah kalau air yang digunakan Nabi bukan sekedar suci, bisa syifa, bisa obat. Buktinya semaput langsung tangi. Jadi jenengan coba ana sing turu siraman banyu bekas wudu. Insyaallah gak tangi tok mlayu. Ya. Yang ketiga, yang monggo jenengan. Saya kembali mau menanyakan soal cipratan darah. Apa? Cipratan darah. Kalau untuk yang di ulat bagian badan kita kan bisa dicuci dengan. Kebetulan ini yang keluar darahnya itu ada di gusi kita. Sedangkan kemungkinan untuk berkumur kita tidak ada air, tapi kita bisa menggunakan. Dengan darah kan enggak, kalau sekedar diludahkan kan nggak bisa bersih total gitu. Terus kita merasa ada yang ketelan. Terus, nah ini hukumnya kita karena jadi was-was gitu. Iya. Haram gitu. Iya. Baik. Jadi ketika kemudian kita ada gusi yang berdarah,
Kalau memang kemudian tidak ada air, ya kemudian kita ludah-ludahkan, ya nggak apa-apa, kita ludahkan saja itu. Caranya seperti itu. Kita sudah ludahkan, sepertinya ada yang tertelan, ya makfu. Kita sendiri kesulitan untuk menahannya kalau sudah di depan, di dalam itu. Ya, jadi ya nggak apa-apa sudah. Cuman pertanyaan berikutnya, sama berada di mana kok gak banyu blas iku nondi. Ya tapi ya bisa jadi, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu ya diludahkan aja berkali-kali. Sampai kemudian ada yang tertelan, itu di luar kemampuan kita, makfu hadirin yang begitu itu. Ya, masih ada yang tanya, monggo. Ya. Kita dapat undangan, kemudian dapat air mineral, gelasan-gelasan itu hanya sedikit untuk cuci tangan apa boleh? Ya. Ketika kita ini ya katakanlah mendapatkan undangan, sudah kita minum, sisanya kemudian kita gunakan untuk cuci. Kalau orang itu sudah disiapkan untuk itu, kan kalau kemudian kembali kepada adat kebiasaannya, wis dikekno sampean iku mau diombe, mau disiramno apa, enggak apa-apa terserah, ya enggak apa-apa Mas. Tapi orangnya cuma ridho dibuat minum tok, ya bisa jangan. Kecuali kita izin. Ya, kadang-kadang ada orang tertentu itu merasa tersinggung. Ya, jadi iki tuku larang-larang, kayak ngrojok nang ngarepku. Ya, karo tuku larang nih. Ya, air mineral ini gak sembarangan. Ozonnya sih ditambah iki. Ya, siapa tahu. Ya, jadi kalau kemudian Mas ngapunten, boten anu kula ndamen iki, oh, monggo Mas, gak apa Mas. Ya sampun. Ya. Dan menggunakan begitu, kalau panjenengan ya pas kemudian mengundang jamaah tahlil, kemudian yang disuguhkan makanan yang harus pakai tangan ketika makannya, idealnya kemudian panjenengan kemudian harus cuci tangan dulu. Karena cuci tangan sebelum makan itu sunnah, hadirin. Maka idealnya, bahasa idealnya, baskomnya kosong, jangan langsung diisi air. Baskomnya kosong, kemudian ada katakanlah tempatnya air, digerojokkan sedikit gini. Jadi air mendatangi tempat tangan kita, kan kita nggak tahu. Kalau kita ngerti najis, hadirin, wong kita ngaji. Tapi jamaah swidak kabeh itu jamaah tahlil apa ngerti? Ojo-ojo kemudian ada yang nggak ngerti najis. Ati tahlil kemudian nyawi ibu tune. Ya, kemudian ya setelah dia nyawi ibu tune langsung ditekan, ayo telat lo tahlil, lali kemudian wisu hadirin. Dia berangkat saja langsung, kemudian di sana disuguhi ketan hadirin. Ya, kemudian ada baskom isian, dia yang pertama kali hadirin. Ya, dia pertama. Kang ini tak loh, gue ini lah diri. Moro kemudian ya, yang kedua Cak Sofyan, moro imam sing sebelah kono kuwabe ngene, wong swida iku mangan mutanajis kabeh. Ya. Lu enggak tahu Ustaz, enggak tahu itu nomor 2, tapi Anda mutanajis sudah. Ya. Ya karena enggak tahu ya sudah, tapi kan mari mutanajis kabeh. Ya, makanya sunnahnya itu baskomnya enggak digerojok nang ngeten idealnya. Ya mboten usah sing kados Nabi Bakir sing teko larang niku ngrojok, sing teko Saudi mboten usah ngoten. Ya wis tukokno sing ya sing napa niku biasa mawon hadirin. Ya biasa saja yang itu. Lah itu air yang mendatangi air itu sudah tangan semuanya bisa suci. No kadang-kadang ngoten niku gak diperhatikan. Jadi najis iku kabeh. Nyekel ketane, wenekno ketane najis. Moro gantek pangan Mas ngono kene. Yesus.
hal sederhana tapi bisa membuat orang yang tidak tahu jadi najis kabeh. Hati-hati ya. Kan kita, siapa yang menjamin tangannya wong swida itu ngerti najis kabeh? Ya sing ngaji. Kalau tidak ngaji kan juga nggak tahu. Ya. Ada yang masih tanya? Mas Imam, ya, Mam. Kemarin tuh saya melihat orang jualan jamu pakai botol bekas minum keras. Itu apakah boleh? Ya. Begini Mas Imam. Kalau ya jamu katakanlah minum, kok botolnya botol minuman keras. Loh dari mana sampean tahu lha iku cap-capane si ono lho ngono Ustaz. Ya, gambare TM. Gambare si ono lho ngono. Ya. Gambare si ono. Mbok wong-wong iki lek gawe ngono mbok diklenthek ngono. Bengi ngombe isuk kayak dodol bensin, mbok diklenthek gak ketarane. Iki tambah kayak dodol jamu tadi. Kemudian kita minum dari situ gimana? Ya, kalau dugaan kita dia kemudian mencucinya, mensucikannya, oh saya tahu orang ini rupanya beli kok Ustaz. Ya, hanya saja kemudian karena pembeli banyak, dia sucikan sudah, dia sucikan, kemudian diisi dengan jamu. Yinge mboten napa-napa kalau yakin. Tapi kalau enggak yakin, waduh ya mungkin dibersihani tapi suci enggak ya? Kalau ragu, ya dak ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, pergilah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi lek kados ngoten ya ojo Mas, ojo tuku sing ngono. Lah nang ndi tukono Cak Zamroni. Ya, niku yakin niku ngerti najis Mas, ahli ya wis ahli ngaji wis paham niku. Ya niki. Jadi kalau ragu jangan Mas. Ya. Di samping itu ya Mas Imam, kalau panjenengan kemudian mungkin lek se ono isine orang enggak menduga. Tapi botol jamu tadi yang ada TM-nya gambar itu kemudian sudah habis katik di depan jenengan. Ya, moro kanca sampean padha ojeke liwat difoto viral. Iki lho Ustaz Imam iki guru ngaji, ternyata nggih di depannya ono TM. Ya. Padahal itu bekasnya jamu rek, berarti masuk hadis ittaqu mawaqi'at-tuham. Hati-hati kalian pada situasi kondisi yang bisa jadi orang menyebabkan tuhmah, dugaan jelek kepada Anda. Sajane itu fotonya biasa, tapi kan narasi di bawah bisa ditulis apapun saja Mas. Ya, ini yang bahaya yang demikian itu. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian timbul tuhmah dugaan. Dulu guru kita cerita Al-Maghfurlah Gus atau Ilah Mukti Kasin. Dia cerita, aku tok mari diambil jamaah iku diduga sing gak enak. Napa ya? Aku ngaji tekok satu tempat golek tumpakan ganok mlaku sampai nang ngarepe biskup Ria di zaman itu. Ono jamaah sepeda sampai wonten jamaah sepedaan pancal kan jamaah beca. Loh, Gus atau Ilah Mukti kok nang kene. Waduh gak ngulang mang delok biskup rupane iki. Lha iku padha aku iki mlaku golek tumpakan ganok nok ngarepe bis ya itu ya biskup dia golek. Tapi ya diduga jelek ambek wong-wong. Sajane ngulang nok kono bis telat aku golek kendaraan ganok mlaku. Lah jamaah ketok aku nok ngarepe biskup. Lah wis jamaah kemudian oh mangkane gak ngulang Gus iki. Teko ndelok biskup bae. Ya, hati-hati ya ini. Kena jamaah kelut sampai jamaah tenun, repot iki hadirin. Podo-podo hadirin koyo gak tahu wae. Ya. Berangkat pokoknya nggawa koran didol nang kono ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampun cukup nggih? Oh Mas nggih. Kalau kita undangan, terus kadang kita disuguhi kayak makanan, terus kayak
kan tentu ada sisa-sisa. Kalau mau bawa makanan atau minuman harus izin. Kalau di dalam ini kalau ada pertanyaannya penting, kalau kemudian setelah kita ini disuguhi setelah kita selesai undangan ada sisa-sisanya, mungkin ada sisanya buah, kemudian langsung dimasukkan kresek, sisanya gedang atau makanan dimasukkan, itu apakah perlu izin atau enggak? Jawabannya perlu, hadirin. Niku disebut wonten akhlak lil banin juz 3. Ngoten niku yang di situ itu hak panjenengan untuk makan, bukan untuk kemudian dimasuk no kresek. Ya, hak jenengan sekedar untuk makan, kecuali kita izin. Kula mbeto gedange, monggo pun gedang tok niku salencer jenengan beto enggak pun gelas enggak apa-apa niku. Ya, atau kemudian sisa kita bawa. Atau kemudian orang monggo bapak-bapak yang ibu-ibu yang sisanya dimasukkan kresek dibawa boleh. Monggo dipeto mawon. Lek kurang karpet-karpete gawon pisan. Enggak apa-apa, monggo pun. Andai kata kemudian dihalalno gitu, sampun. Lah enggak jangan. Ini catatan loh hadirin. Nggih, kita juga melihat kadang-kadang orang blang-bleng lebokno kresek. Sebab begini hadirin, bisa jadi orangnya itu kemudian sudah tahu, dia dapat dari guru-gurunya, dari kiainya. Lek barang sisa jeng sugono tamu itu halal, tidak ada hisapnya dari Allah. Bisa jadi yang ditunggu oleh orang-orang itu yang ada di rumah itu. Cek ono sisane dipangan sak keluarga, gak ono hisape. Ternyata kena saman belas kosong bersih entek. Ya Allah, kok nemen temen. Mbok disiasati titik iso buah gua. Sing ngorai mek ngene tok iki gak usah ngene san. Saking bersihne ya Allah kok nemen. Ya. Kelompok sabar ya aja nemen-nemen lah. Sarpu bersih. Ya niki. Cukup nggak hadirin? Niki lek dilanjut sampai jam 8 niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.